Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali, Anda menyaksikan video kabar Medan Laga, yang merupakan video rangkuman mengenai kejadian utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina. Mari kita mulai video pertamanya. Pada video pertama ini, kita akan menyaksikan pemboman masif yang dilakukan oleh VKS, alias Angkatan Udara Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana bom-bom dijatuhkan oleh jet tempur Rusia. Dalam postingannya, pihak Rusia mengatakan mereka melakukan pengeboman terhadap fasilitas-fasilitas penting Ukraina di kota Avdiivka. Dan jet tempur yang mereka gunakan untuk melakukan misi ini adalah Sukhoi Su-35. Pihak Ukraina juga menyebut bahwa peralihan jet tempur Rusia yang kini lebih banyak menggunakan Su-35, di mana itu merupakan generasi yang lebih canggih dari jajaran jet tempur Rusia, membuat supremasi udara Ukraina di wilayah timur agak sedikit terganggu. Hal ini dikarenakan kemampuan dari Su-35 yang lebih canggih dan didesain untuk pertempuran yang lebih modern. Pada video berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana si Sanut Stormer HVM Inggris yang biasanya pelangap-lungu ketika menghadapi drone Rusia. Kali ini, dia tidak pelangap-lungu, tapi bekerja sebagaimana mestinya. Seperti yang Anda lihat, sebuah drone yang diduga sebagai drone intai pasukan Rusia masuk ke dalam area cakupan dari Stormer HVM dan masuk ke dalam layar operatornya. Dengan cepat rudal pun dilepaskan, dan terlihat drone intai Rusia itu pun harus mengakhiri petualangannya di Medan Laga. Kabar berikutnya datang dari pasukan artileri Rusia yang menunjukkan aksinya. Seperti yang Anda lihat, drone intai berhasil mendeteksi sebuah MLRS BM-21 sedang coba disembunyikan di sekitar perumahan. Namun kemudian, ketika BM-21 itu berhenti, sebuah tembakan mortir yang akurat berhasil mengakhiri riwayat dari BM-21 Grad. Luar biasa. Kabar berikutnya, kita akan melihat skenario ATGM versus ATGM. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana operator ATGM Stagnape Ukraina sedang dalam keadaan standby untuk membidik targetnya. Kemudian, pada layar sistem Stagnape, terlihat sebuah objek meluncur. Objek itu adalah sebuah rudal ATGM yang diluncurkan oleh operator ATGM Rusia. Kemudian, tanpa basa-basi, rudal Stagnape pun diluncurkan dan diarahkan ke posisi operator ATGM Rusia. Memang kita tidak bisa memastikan apakah rudal ATGM Stagnape Ukraina ini berhasil menghantam targetnya atau tidak. Namun, dari visualisasi yang kita lihat pada layar sistem Stagnape, terlihat rudal ATGM ini menghantam sebuah objek dan menyebabkan ledakan. Kemungkinan besar objek itu adalah stok amunisi yang berada di lokasi operator ATGM Rusia. Sungguh skenario ATGM versus ATGM yang cukup langka. Kabar berikutnya, kembali kita akan menyaksikan aksi dari operator ATGM Rusia di kota Avdiivka. Dalam narasi video ini, pasukan Rusia mengatakan mereka berhasil mengetahui sebuah gedung yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan sementara amunisi pasukan Ukraina di kota Avdiivka. Kemudian mereka memutuskan untuk meledakkannya menggunakan rudal ATGM. Dan hasilnya seperti pada video, ledakan besar terjadi ketika rudal ATGM menghantam sasarannya. Kemudian ledakan susulan juga terjadi, yang mengindikasikan bahwa target dari rudal ATGM itu memang sesuatu yang bernilai tinggi.
Pada kabar berikutnya, kita akan menyaksikan aksi dari drone modifikasi pembawa granat milik pasukan Ukraina. Di sebuah wilayah di garis depan di Provinsi Donetsk, ketika drone sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia menemukan lokasi dari MLRS BM-21 Grad yang coba disamarkan oleh pasukan Rusia. Kemudian tanpa berpanjang lebar, sebuah granat pun dijatuhkan dan tepat mengenai bagian tengah yang sensitif dari kendaraan peluncur BM-21 itu. Dan bisa ditebak, hanya dengan satu granat, jika itu mengenai area yang sensitif, maka bisa menjadikan BM-21 Rusia itu menjadi besi tua di medan laga. Sebelum Anda melihat klip berikutnya, mari kita ajak Anda untuk mengamati sebuah video yang menunjukkan ukuran asli dari SPH kebanggaan Polandia yang diberikan kepada Ukraina, yaitu AHS Scrap. Hal ini penting supaya nanti Anda tahu bahwa Lancet versi upgrade memang berbahaya karena bisa melumpuhkan target yang sangat jumbo seperti AHS Scrap ini. Jika dulu pernah kita lihat butuh 3 unit Lancet untuk menggosongkan sang kepiting raksasa dari Polandia ini, namun kali ini 1 Lancet saja sudah cukup. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai pasukan Rusia berhasil mendeteksi lokasi dari SPH AHS Scrap di garis depan. Dan di sampingnya terlihat sebuah truk transport Tatra 815 yang sepertinya berisi stok mortir untuk si kepiting. Kemudian, Lancet versi 3 dengan sangat akurat menghantam AHS Scrap itu. Sebuah ledakan yang cukup besar pun terjadi dan membuat kobaran api yang lumayan besar. Selang beberapa detik kemudian, ledakan hebat pun terjadi. Kemungkinan terjadi karena bahan bakar AHS Scrap itu meledak. Atau bisa jadi dari stok amunisi AHS Scrap yang ada di truk transport yang ada di sampingnya. Namun, terlepas dari ledakan apa itu, di akhir video bisa kita saksikan keefektifan dari sang Lancet. Dengan sekali tepuk, 2 target pun kosong. Kabar berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana 2 unit GMLRS alias roket berpemandu dari HIMARS menghantam targetnya di sebuah lokasi di kota Svatove di Provinsi Luhansk. Anda dapat melihat bagaimana hantaman yang cukup mengerikan terjadi ketika GMLRS HIMARS itu mulai mendarat. Pihak Ukraina mengatakan pada video ini, mereka menargetkan sebuah pos komando pasukan Rusia dan berhasil menghancurkannya. Namun, apakah benar demikian? Akhirnya, kita mendapatkan video dari lokasi tersebut setelah terhantam oleh HIMARS. Dan berikut adalah videonya. Dari video ini, memang tidak terlihat tanda-tanda itu adalah sebuah bangunan pos komando dan terlihat seperti bangunan dari rumah penduduk sipil biasa. Namun, pihak Ukraina tetap mengklaim bahwa itu merupakan bangunan yang dijadikan pos komando oleh Rusia. Namun kami tetap ragu akan klaim itu. Dan kurang lebih seperti itulah rangkuman utama kabar Medan Laga edisi Senin 3 April 2023. Berikan komentar Anda.